Ya, selamat datang kembali di Senpai Channel. Dan pada video kali ini kita akan belajar mengenai PP pasal 4 ayat 2, yakni yang bersifat final. Ya. Dan kita akan belajar secara umumnya dulu ya tentang PP pasal 4 ayat 2 ini, mengenai objek, subjek dan pemotongnya, serta penyetoran dan pelaporannya. Nah, kita lihat pada Undang-Undang PPH, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah dibuat terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 2008, di dalam Pasal 4 ayat 2 di sana mengatur mengenai penghasilan yang bersifat final. Nah, penghasilan yang di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final. Yang A ini, penghasilan berupa bunga, deposito, dan tabungan lainnya, ya. Kemudian bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi. Wah, ini yang A aja udah 3 ini paling enggak ini. 3 poin ini, 3 objek ini. Yang B, penghasilan berupa hadiah undian. Yang C, ya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdaagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Ini sendiri ada 5, ini dan ini 6. Yang kelima ini kaitannya dengan yang diperdagangkan di bursa ya. Yang keenam ini kaitannya dengan perusahaan modal Ventura. Yang D, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan. Ya. Kemudian usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan. Ya. Yang 11, penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, ini yang menjadi ruang yang sangat terbuka untuk mengatur suatu penghasilan yang dikenakan secara final. Ya. Dan peraturan pemerintah ini kan ditandatangani oleh presiden ya, tanpa melalui persetujuan dari DPR ya. Kalau misalnya undang-undang kan dia harus melalui persetujuan DPR ya. Kalau misalnya DPR nggak setuju ya, nanti terbitnya mungkin Perpu atau yang lainnya ya. Cuman dengan adanya peraturan pemerintah ini ya, yang mengatur mengenai PPh yang bersifat atau yang dikenakan secara final, jadinya sangat terbuka lebar. Misalnya di PP 23 2018 ya, yang mengenai untuk penghasilan wajib pajak sampai dengan omset tertentu dikenakan secara final sebesar 0,5%, atau PP 80 misalnya 2010 yang mengenai penghasilan yang berasal dari honorarium dari APBN-APBD yang diterima oleh PNS, maka dia juga bersifat final, dan juga lain sebagainya. Ada banyak PP mengenai PPh final ini. Nah, tadi kita lihat lagi ya, kita jabarkan tadi ya satu persatu tadi, bunga deposito, bunga obligasi, bunga simpanan, hadiah undian, dan lain sebagainya, sampai kemudian penghasilan tertentu lainnya ya berdasarkan peraturan pemerintah. Ya, ini kan contohnya saya kasih contoh yang tadi ya, PP 80 2010 dan juga PP 23 2018. Yang ini kaitannya dengan PPh pasal 21 final, yang ini tetap ya 4 ayat 2 final. Ya. Nah, kemudian subjeknya siapa? Subjek itu yang menerima penghasilan, yakni bisa WP badan, bisa WP orang pribadi, bisa juga BUT. Nah, badan ataupun OP juga bisa dari dalam negeri dan juga dari luar negeri. Kemudian pemotongnya adalah WP badan, OP, usaha, BUT, kemudian penyelenggara kegiatan, otoritas bursa, serta bendaharawan. Ya, jadi sebenarnya siapapun yang memberikan penghasilan ya kan, atau yang membayarkan, maka dia wajib untuk memotong PPh pasal 4 ayat 2. Ya. Khusus untuk orang pribadi, mungkin kalau orang pribadinya dia bukan pengusaha ya, atau memiliki pekerjaan bebas,
maka dia bukan pemotong PPh pasal 4 ayat 2. Sehingga nanti yang membayarkan adalah yang menerima ya. Yang menerima penghasilannya itu membayar sendiri nantinya. Nah, kapan PPh pasal 4 ayat 2 itu disetor dan juga dilaporkan ya. Ini ada setidaknya 6 ya, 6 skema ya untuk batas waktu penyetoran ataupun pelaporannya ya. Misalnya yang ini ya, omset penjualan usaha ya. Ini misalnya di PP 23 2018 ya, ini batas penyetoran adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan kemudian waktu pelaporannya ya, kalau sudah ada validasi NTPN maka WP tidak perlu lapor lagi. Dia cukup menyertakan lampiran laporan PF final 0,5% pada pelaporan SPT tahunan badan atau pribadi. Ya, jadi dia bulanannya dia tidak perlu lapor lagi kalau misalnya sudah bayar dan di sana ada NTPN, nomor transaksi pembayaran negara ya. Dan dia hanya tinggal melaporkan saja di SPT tahunannya nantinya. Kemudian yang kedua, mengenai bunga deposito atau tabungan, diskonto, SBI, bunga atau diskonto ya, maka batas waktu penyetorannya adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan pelaporannya adalah tanggal 20 hari setelah masa kerja berakhir ya, 20 hari ya. Untuk yang ketiga, transaksi penjualan saham, ini batas waktu penyetorannya adalah tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham. Adapun batas pelaporannya adalah tanggal 25 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham. Jadi ini agak mundur ya ini ya. Untuk yang transaksi penjualan saham ya. Yang keempat, hadiah undian ini batas waktu penyetorannya adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak, tanggal 10. Kemudian batas waktu pelaporannya adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir. Adapun untuk persewaan tanah dan atau bangunan ya, ini termasuk juga untuk pengalihan ya. Tanah dan atau bangunan itu adalah tanggal 10 bagi pemotong pajak atau tanggal 15 bagi WP pengusaha persewaan dari bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan batas pelaporannya adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir. Adapun untuk jasa konstruksi itu tanggal 10 ya bagi pemotong pajak dan tanggal 15 bagi WP jasa konstruksi bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan tanggal pelaporannya adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang di sini ini adalah kalau misalnya dibayar sendiri ya. Sedangkan ini adalah untuk jika dipotong oleh pihak lain. Dan batas pelaporannya itu sebenarnya secara umum adalah tanggal 20 hari kerja ya, bukan tanggal 20 ya. 20 hari kerja setelah masa pajak berakhir ya, sama aja dengan tanggal 20 sebenarnya. Nah, kecuali yang untuk transaksi penjualan saham, itu hanya pengkhususan ya. Nah, kita lihat di sini. SPT PPh pasal 4 ayat 2. Nah, ini saya berikan contoh di sini. Ini SPT-nya kecil, mohon maaf, mungkin kurang bisa dibaca dengan jelas. Namun saya coba untuk zoom objek pajaknya di sini, yang bagian di sini. Objek pajaknya ini, saya zoom ke sini supaya bisa dibaca. Mungkin kalau yang misalnya pakai handphone yang kecil mungkin tidak kelihatan, namun perlu diketahui saja ini bahwa secara umum ya, bahwa PPh pasal 4 ayat 2 itu dipotong oleh yang memberikan penghasilan atau yang membayarkan secara umum ya. Namun ada kalanya dalam hal tertentu PPh pasal 4 ayat 2 ini disetor sendiri oleh yang menerima penghasilan ya, karena yang memberikan pekerjaan itu bukan pemotong ya, sehingga harus dibayar sendiri. Nah, ketika PPh pasal 4 ayat 2 ini dipotong oleh pihak lain, maka oleh pihak lainnya itulah yang nantinya akan melaporkan di dalam SPT masa PPh pasal 4 ayat 2. Sekaligus dia juga membuat bukti potongnya dan memberikan bukti potongnya ke penerima penghasilan dan juga untuk arsip
diri pemotong itu sendiri. Nah, di sini objeknya ya, objeknya kurang lebih ya seperti yang telah disebutkan sebelumnya mengenai objek PPh final ya. Nah, ini yang pertama ini bunga deposito atau tabungan, diskonto SBI dan jasa giro. Nah, ini macam-macam nih, apakah ditempatkan dalam negeri atau luar negeri, kemudian diskonto sertifikat Bank Indonesia dan serta jasa giro, bahkan jasa giro masuk ke sini. Yang kedua, transaksi penjualan saham, apakah saham pendiri atau bukan saham pendiri. Yang ketiga, bunga, diskonto, obligasi, dan surat berharga negara. Yang keempat, hadiah undian. Yang kelima, sewa tanah dan atau bangunan. Nah, ini penyewanya sebagai pemotong, yang ini tadi. Atau orang pribadi atau badan yang menyetor sendiri. Nah, ini tadi, yang menyetor sendiri. PPh, atas persewaan tanah dan atau bangunan. Yang keenam, jasa konstruksi, apakah dia sebagai perencana, sebagai pelaksana, atau sebagai pengawas. Yang ketujuh, WP yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Nah, yang penjualan, di sini istilahnya pengalihan, bukan penjualan. Karena pengalihan itu nggak harus selalu menjual, bisa jadi diberikan gitu aja juga pengalihan gitu ya. Yang ke-8, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota wajib pajak orang pribadi. 9. Transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa. 10. Dividen yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, yang 11 ini penghasilan tertentu lainnya, yang ini yang banyak titik-titik ini. Jadi ya bisa macam-macam ya. Bagaimana telah dijelaskan tadi, kalau misalnya ada peraturan pemerintah yang mengatur suatu penghasilan dengan final, maka dia masuknya ke yang titik-titik ini ya. Dengan ya sepertinya ini yang membuat SPT ya, yang merancang form SPT ini mempertimbangkan ada hal-hal yang lain yang mungkin tidak diatur, yang akan diatur di kemudian hari, sehingga dia memberikan slot kosong ya. Gitu ya. Ya semua SPT sebenarnya juga gitu sih, memberikan slot kosong atau yang lainnya gitu ya. Oke, demikian dari Senpa Channel. Please subscribe, comment, like, and share the channel to improve and encourage me to make a better video in the future. Thank you.